Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi Ibu Yuha yang kami hormati dan teman-teman yang kami sayangi. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga di pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan presentasi online dengan keadaan sehat walafiat. Di sini kami akan mempresentasikan perihal audit atas ekuitas. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami di pagi hari ini. Yang pertama, ada saya sendiri, Febriana Fitriani. Kemudian ada 3 rekan saya. Yang pertama ada Isti Mudrika. Yang kedua ada Destia Puji Lestari. Lalu ada Nur Afni. Untuk mempersingkat waktu dan lebih jelasnya, mari kita simak sama-sama slide berikut ini. Pengertian ekuitas. Ekuitas adalah nilai yang dapat diatribusikan kepada pemilik bisnis. Sederhananya, pengertian ekuitas itu adalah kepemilikan suatu bisnis atau perusahaan. Menurut PSAK, ekuitas adalah hak residual atas aset perusahaan setelah dikurangi semua liabilitas. Jumlah ekuitas yang ditampilkan dalam laporan posisi keuangan atau yang biasa disebut neraca bergantung pada pengukuran aset dan liabilitas. Penyajian ekuitas di laporan posisi keuangan dan pengungkapan catatan atas laporan keuangan menurut PSAK terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, untuk setiap jenis modal saham. Yang kedua, deskripsi mengenai sifat dan tujuan setiap pos cadangan dalam ekuitas. Untuk setiap jenis modal saham terdiri dari jumlah saham modal dasar. Yang kedua, jumlah saham yang diterbitkan dan disetor penuh maupun tidak penuh. Yang ketiga, nilai nominal saham. Yang keempat, rekonsiliasi jumlah saham yang beredar pada awal dan akhir periode. Yang kelima, hak, keistimewaan, dan pembatasan yang melekat pada setiap kelas saham, termasuk pembatasan atas dividen dan pelunasan atas modal. Yang keenam, saham entitas yang dimiliki oleh entitas itu sendiri atau oleh entitas anak atau asosiasi. Yang ketujuh, saham yang dicadangkan untuk penerbitan dengan hal opsi dan kontrak penjualan saham, termasuk jumlah dan persyaratannya. Mengapa ekuitas itu penting? Karena ekuitas mewakili klaim atas bagian proporsional dari aset dan pendapatan perusahaan. Penyajian dan pengungkapan saldo laba. Saldo laba menunjukkan akumulasi hasil usaha periodik setelah memperhitungkan pembagian dividen dan koreksi laba rugi periode lalu. Akun ini dinyatakan terpisah dari akun modal saham. Nah, berikut klasifikasi ekuitas berdasarkan bentuk entitasnya. Yang pertama ada perusahaan perseorangan, yang kedua ada firma atau partnership, yang ketiga ada koperasi, yang keempat ada badan hukum atau perseroan terbatas. Klasifikasi ekuitas berdasarkan bentuk entitasnya. Yang pertama, perusahaan perseroan, yaitu 1. Ekuitas terdiri atas ekuitas pemilik tunggal. Kedua, laba yang diperoleh dalam suatu periode. Ketiga, tambahan setoran ekuitas yang menambah saldo ekuitas. Kerugian yang diderita dalam suatu periode dan pengambilan pref akan mengurangi saldo ekuitas. Klasifikasi ekuitas berdasarkan bentuk entitasnya. Yang kedua, firma atau partnership, yaitu 1. Ekuitas terdiri atas ekuitas lebih dari 1 partner. Kedua, ekuitas masing-masing partner akan bertambah dengan adanya pembagian laba atau tambahan setoran ekuitas dan akan berkurang dengan adanya pembagian kerugian atau pengambilan price. Klasifikasi ekuitas berdasarkan bentuk entitasnya. Yang ketiga, koperasi, yaitu ekuitas utamanya adalah simpanan pokok anggota yang tidak dapat dipindah tangankan dan dapat diambil kembali pada saat seorang anggota mengundurkan diri.
Klasifikasi ekuitas berdasarkan bentuk entitasnya yang keempat, yaitu badan hukum atau perseroan terbatas. 1. Ekuitas menurut akte pendirian yang telah disahkan Menteri Kehakiman dan HAM adalah ekuitas dasar, ekuitas ditempatkan, dan ekuitas disetor. Kedua, ekuitas yang berasal dari sumbangan. Klasifikasi ekuitas berdasarkan bentuk entitasnya tadi yang keempat ada badan hukum atau perseroan terbatas. Di poin kedua ada ekuitas yang berasal dari sumbangan, yaitu 1. Treasury stock, saham perusahaan yang sudah beredar lalu dibeli kembali oleh perusahaan. Yang kedua, premium atau diskon dari penjualan saham, baik saham biasa atau common stock maupun saham preferen atau preferred stock. Yang ketiga, selisih kurs atas ekuitas disetor. Yang keempat, selisih penilaian kembali aktiva tetap untuk perusahaan yang melakukan reevaluasi aktiva tetap berdasarkan peraturan pemerintah. Yang kelima, retained earnings atau laba ditahan atau sisa laba tahun lalu. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengaudit ekuitas. Poin pertama, jika akte pendirian suatu PT belum mendapatkan pengesahan dari Kemenkumham, maka transaksi hukum perusahaan belum dianggap sah. Poin kedua, ekuitas disetor dan ekuitas ditempatkan tidak dapat melebihi ekuitas dasar. Poin ketiga, ekuitas yang tercantum di laporan posisi keuangan adalah ekuitas disetorkan. Poin keempat, tujuan treasury stock yaitu untuk meningkatkan harga pasar saham perusahaan dan untuk dibagikan sebagai saham bonus kepada para manajer dan pegawai perusahaan. Poin kelima, adjustment ke retained earnings hanya diperbolehkan jika menyangkut laba rugi tahun lalu yang jumlahnya material atau besar. Poin keenam, jika akumulasi kerugian entitas 1. mencapai 50% dari modal disetor entitas, harus melaporkan hal tersebut ke pengadilan negeri untuk diumumkan dalam berita negara. Yang kedua, mencapai 75% dari modal disetor, entitas harus bubar. Poin ketujuh, jika ada reevaluasi aset tetap dan nilai aset tetap meningkat dan dengan persetujuan kantor pelayanan pajak selisih tersebut dapat dikonversikan sebagai modal. Setoran saham dalam bentuk barang harus menggunakan nilai wajar aset bukan kas yang disebarkan atau disetor. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Destia. Slide selanjutnya, tujuan audit ekuitas berdasarkan kelompok asersi. Asersi yang pertama yaitu keberadaan dan keterjadian. Prosedurnya adalah cek dokumen. Asersi yang kedua adalah kelengkapan. Prosedurnya adalah cek daftar transaksi, perjanjian atau dokumen yang terkait. Yang ketiga, hak dan kewajiban. Prosedurnya adalah cek kriteria dari ekuitas tersebut dengan melihat dokumen terkait. Asersi yang keempat, penilaian atau alokasi. Prosedurnya adalah saldo ekuitas telah dinilai dengan tepat sesuai dengan PABU. Yang kelima, penyajian dan pengungkapan. Prosedurnya adalah cek penyajian saldo ekuitas tersebut apakah telah diidentifikasi dan dikelompokkan dengan tepat dalam laporan keuangan atau sudah sesuai dengan standar. Slide selanjutnya, apa tujuan dari pemeriksaan ekuitas? Yang pertama, memeriksa apakah terdapat internal control yang baik atas permodalan. Yang kedua, memeriksa apakah struktur permodalan yang tercantum di laporan posisi keuangan atau neraca sudah sesuai dengan apa yang tercantum di akta pendirian perusahaan. Yang ketiga, memeriksa apakah izin-izin yang diperlukan dari pemerintah yang menyangkut ekuitas telah dimiliki oleh perusahaan. Yang keempat, memeriksa apakah penyajian permodalan di laporan posisi keuangan atau neraca sesuai dengan SAK. Yang kelima, memeriksa apakah perubahan terhadap ekuitas telah terdapat otorisasi baik dari pejabat perusahaan yang berwenang, RUPS, maupun dari instansi pemerintah. Yang keenam, memeriksa apakah perubahan pada retained earning atau accumulated losses didukung oleh bukti-bukti yang sah. Selanjutnya, tujuan pengujian substantif terhadap ekuitas. Yang pertama, memperoleh keyakinan tentang keandalan catatan akuntansi yang berkaitan dengan ekuitas pemegang saham. Yang kedua, membuktikan bahwa saldo ekuitas saham mencerminkan kepentingan pemegang saham yang ada pada tanggal neraca yang mencerminkan keterjadian transaksi yang berkaitan dengan ekuitas pemegang saham selama tahun yang diaudit. Yang ketiga,
membuktikan kelengkapan transaksi yang dicatat selama tahun yang diaudit dan kelengkapan saldo pemegang saham yang disajikan di neraca. Yang keempat, membuktikan bahwa saldo ekuitas pemegang saham yang dicantumkan di neraca merupakan klaim pemilik terhadap aktiva entitas. Yang kelima, membuktikan kewajiban penilaian ekuitas pemegang saham yang dicantumkan di neraca. Yang keenam, membuktikan kewajiban penyajian dan pengungkapan ekuitas pemegang saham di neraca. Selanjutnya, program pengujian substantif terhadap ekuitas. Yang pertama, prosedur audit awal, prosedur analitis, pengujian terhadap transaksi rinci, pengujian terhadap akun rinci, verifikasi penyajian dan pengungkapan. Selanjutnya, prosedur audit awal, usut saldo ekuitas pemegang saham yang tercantum ke dalam neraca saldo akun ekuitas pemegang saham yang bersangkutan ke dalam buku besar. Yang kedua, hitung kembali saldo akun ekuitas pemegang saham di dalam buku besar. Yang ketiga, lakukan review terhadap mutasi luar dalam jumlah dan sumber posting dalam akun ekuitas pemegang saham. Yang keempat, usut saldo awal akun ekuitas pemegang saham ke kertas kerja tahun yang lalu. Yang kelima, usut posting pengkreditan dan pendebitan akun ekuitas pemegang saham ke dalam jurnal yang bersangkutan. Yang keenam, lakukan rekonsiliasi buku pembantu pemegang saham, buku sertifikat saham dengan akun kontrol ekuitas saham di dalam buku besar. Saya akan melanjutkan slide selanjutnya, yaitu tentang prosedur analitis. Pengujian analitik dimaksudkan untuk membantu auditor dalam memahami bisnis klien dan dalam menemukan bidang yang memerlukan audit lebih intensif. Auditor melakukan perhitungan rasio sebagai berikut. Rasio pertama yaitu nilai buku saham biasa. Formulanya ekuitas pemegang saham ditambah rata-rata jumlah saham biasa yang beredar. Yang kedua, return of common stockholder equity. Formulanya laba bersih ditambah rata-rata jumlah saham biasa yang beredar. Yang ketiga, dividend payout. Formulanya dividen cash ditambah laba bersih. Yang keempat, laba per saham. Formulanya laba bersih ditambah rata-rata timbangan jumlah saham beredar. Rasio yang telah dihitung tersebut kemudian akan dibandingkan dengan harapan auditor. Misalnya rasio tahun yang lalu, rata rasio industri atau rasio yang dianggarkan. Selanjutnya, prosedur pengujian terhadap transaksi rinci. Yang pertama, usut penerimaan kas dari emisi saham ke jurnal penerimaan kas dan rekening koran bank. Jika klien tidak menunjukkan independen registrar untuk mengurus saham yang dikeluarkannya, auditor harus mengusut penerimaan kas dari pengeluaran saham ke dalam buku jurnal penerimaan kas dan rekening koran bank. Yang kedua, periksa pencatatan transaksi pengumuman dividen pembayarannya. Prosedur pembayaran dividen dilalui dengan otorisasi oleh direksi. Oleh karena itu, auditor harus mereview notulen rapat direksi yang bersangkutan dengan pembagian dividen. Pengujian terhadap akun rinci. Yang pertama, pelajari anggaran awal dan anggaran rumah tangga perusahaan klien. Yang kedua, pelajari notulen rapat pemegang saham dan dewan komisaris. Yang ketiga, pelajari kontrak underwriting dan persyaratan emisi saham. Yang keempat, pelajari notulen rapat dewan komisaris dan pemegang saham mengenai pembagian dividen. Yang kelima, pelajari kontak antara klien dengan independent register dan transfer agen. Yang keenam, pelajari surat perjanjian penarikan kredit dan bond indentures mengenai pasal yang membatasi pembagian dividen. Yang ketujuh, lakukan analisis terhadap akun ekuitas saham. Yang kedelapan, lakukan analisis terhadap akun saldo laba. Yang kesembilan, dapatkan konfirmasi dari independen registrar dan transfer agen. 10. Pemeriksa pertanggungjawaban nomor urut sertifikat saham.
Yang ke-11, periksa semua sertifikat saham yang dibatalkan pemakaiannya. Yang ke-12, selidiki adjustment yang berasal dari tahun sebelumnya yang dicatat di dalam akun saldo laba. Dan yang terakhir, lakukan analisis terhadap akun treasury stock. Verifikasi penyajian dan pengungkapan. Yang pertama, periksa pencatatan transaksi emisi saham untuk menentukan pemisahan jumlah ekuitas saham dengan paid-in capital. Yang kedua, periksa penyajian treasury stock. Yang ketiga, periksa penyisihan saldo laba dalam tahun yang diaudit. Dan yang terakhir, periksa penjelasan yang bersangkutan dengan unsur ekuitas pemegang saham. Demikian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.